Halo teman-teman yang bekerja di unit perinatologi. Kali ini saya mau cerita tentang FiO2. Nah, pertanyaannya, kita sering sekali dengar FiO2, tapi tahu nggak apa itu FiO2? FiO2 singkatan dari Fraction of Inspired Oxygen. Artinya berapa persen oksigen yang dihirup oleh kita. Nah, pertanyaan pertama, apakah ada yang tahu berapa persen FiO2 dari udara yang kita hirup sekarang nih? Sekarang nih, udara di lingkungan kita berapa persen? Kalau jawabannya 21%, Anda benar. Pertanyaan selanjutnya, berapa FiO2 yang ada di tabung oksigen atau oksigen yang dialirkan dari oksigen sentral yang biasa ada di rumah sakit? Kalau jawaban Anda 100%, Anda benar. Oleh karena itu, FiO2, dosis oksigen yang diberikan antara 21% sampai 100%. Mengapa sih oksigen harus ada dosisnya? Ya udah, kalau tambah sesak naikin aja oksigennya. Kalau tambah sesak naikin aja FiO2-nya. Kalau satu saturasinya rendah, naikin FiO2-nya. Ternyata tidak demikian, ya, karena FiO2 merupakan terapi yang dianggap sama dengan obat-obatan. Jadi harus ada dosisnya. Ini alasannya. Kalau kita kekurangan oksigen, tentu semua orang akan tahu kita akan mengalami hipoksia atau kematian organ. Karena seluruh organ kita terdiri dari sel yang terus-menerus membutuhkan energi untuk hidup. Dari mana energi itu didapatkan? Dari salah satunya adalah oksidasi biologi, ya. Jadi kita bernafas, nah, selnya bernafas, yaitu menggunakan oksigen. Apabila kita kekurangan oksigen, maka kematian sel akan terjadi, juga kematian organ, dan akhirnya kematian individu. Nah, semua orang sudah tahu nih, kalau kekurangan oksigen kita akan sesak, cengap-cengap, mukanya biru, ya, desat, dan akhirnya gagal napas kemudian meninggal. Tetapi, apakah teman-teman tahu kalau kelebihan oksigen juga sangat berbahaya? Pada orang dewasa seperti kita, mungkin kelebihan oksigen tidak terlalu kelihatan efeknya. Tetapi pada bayi-bayi baru lahir, atau bayi prematur khususnya, kelebihan oksigen sangat mengancam nyawa, juga dapat meningkatkan angka kesakitan. Yang disebut sebagai stres oksidatif, yaitu efek oksigen yang berlebihan. Nah, kita ingat kan, biasanya kalau cewek-cewek mau kinclong, mau kelihatan lebih muda, maka kita selalu minum antioksidan, beli antioksidan, krim antioksidan. Nah, kita harusnya sudah paham bahwa ternyata saat kelebihan oksigen, efeknya cukup buruk, yaitu stres oksidatif. Yang terjadi pada bayi prematur bisa meningkatkan risiko nekrotis enterokolitis, khususnya busuk, perdarahan, bahkan bisa pecah saluran cernanya. Atau bisa juga terjadi BPD, bronchopulmonary dysplasia, kerusakan pada saluran napas yang menyebabkan baik ketergantungan terhadap oksigen dan terjadi kerusakan pada paru. Juga terjadi ROP, retinopathy of prematurity, yaitu kebutaan akibat tata laksana dari pada saat bayi prematur kelebihan oksigen. Nah, teman-teman sudah tahu ya, kalau kelebihan oksigen berakibat buruk dan kekurangan oksigen berakibat buruk. Oleh karena itu, jangan sembarangan ya memberikan dosis FiO2. Bagaimana kita mengatur FiO2? Kita bisa menggunakan blender. Pada alat-alat bantu napas berikut, kita menggunakan blender. Seperti Neopaf, tanpa blender, Neopaf memberikan FiO2 100. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ada tombol yang diputar dari 21% sampai 100%. Juga kita menggunakan blender pada HFN, high flow nasal, dan pada CPAP bubble. Mixsafe juga bisa memberikan FiO2 dengan mencampur oksigen 100% dan udara dengan hukum rumus 8. Jadi kalau misalnya kita memberikan 60%, 4 dan 4. Kalau kita memberikan 90%, kita menggunakan 7 oksigen dan 1 dari udara bebas. Jadi ada pencampuran yang kita tentukan sendiri FiO2-nya. Nah, bagaimana dengan AmbuBag? AmbuBag tidak banyak aturannya karena dia tidak punya tombol blender ya.
Nah, ambubek, seperti kita lihat, kalau kita melakukan ventilasi tekanan positif dengan ambubek tanpa oksigen, maka kita memberikan oksigen dari udara bebas, yaitu 21%. Apabila kita menjambungkan ke sumber oksigen, jadi ada sambungan ini ya, ini ada sambungan oksigen di belakang ambubeknya, ini menghasilkan sekitar 40% FiO2. Tetapi kalau disambungkan lagi dengan reservoir, maka oksigen yang kita berikan bisa 100%. Nah, kapan kita pakai? Biasanya 100% akan digunakan apabila memberikan VTP sekaligus memberikan pompa jantung. Begitulah teman-teman, FiO2 seperti obat, jadi harus ada dosisnya. Kekurangan dan kelebihannya semua berbahaya. Semoga kita bisa lebih bijak memberikan terapi kepada pasien-pasien kita.